teman-teman semuanya, aku Mozarani dari absen 18. Dan aku Syafa Al-Makfira dari absen 30. Selamat menyaksikan podcast kita teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi di channel kita Belajar Asik. Jadi di episode kali ini kita bakal jalan-jalan, tapi bukan keliling kota. Ada yang bisa tebak gak kita mau kemana? Kemana tuh kak? Jadi kita bakal jelajah keliling waktu. Kita bahas sejarah geografi dari zaman kuno sampai teknologi satelit zaman sekarang. Siap-siap ya, ini bakalan seru banget buat ditonton. Jadi geografi itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan nih ya, geografi itu udah ada sebelum namanya atau istilahnya itu ditemukan. Waktu itu sempat ada manusia yang mencatat di mana letak sungai, gunung, jalur dagang, dan wilayah kekuasaan. Contohnya ini ada di Yunani kuno nih teman-teman. Ada Homer yang menggambarkan dunia dalam cerita, yaitu Iliad dan Odyssey. Oke, lalu ada Herodotus yang disebut sebagai bapak sejarah, tapi ia juga merupakan salah satu sebagai pelopor geografi karena ia mencatat tentang iklim, budaya, dan wilayah kebangsaan. Dan yang paling keren ada Eratosthenes, dia yang pertama kali pakai kata geografia dan menghitung keliling bumi. Dan tebak, hasilnya cuma meleset sedikit dibandingkan penghitung modern teman-teman. Nah, gak ketinggalan nih Ptolemaios atau Ptolemy yang bikin buku peta dunia jadi acuan selama ratusan tahun. Walau masih banyak bagian yang belum akurat, tapi untuk zamannya itu sangat amat bermanfaat bagi banyaknya manusia. Kita lanjut ke abad pertengahan. Di Eropa waktu itu perkembangan geografi itu agak mandek teman-teman. Peta yang dibuat biasanya simbolis banget, tapi kayak TOP map yang bentuknya simple dan berdasarkan ajaran agama teman-teman. Tapi di dunia Islam justru kebalikannya. Ilmu geografi itu sangat berkembang pesat banget guys. Ada Al-Idrisi yang bikin peta dunia jadi detail dalam Tabula Rogeriana. Peta ini jadi referensi penting buat pelaut dan pedagang. Jangan lupa Ibnu Battuta, penjelajah muslim yang keliling 3 benua. Wah, keren banget gak sih teman-teman? Dan menulis catatan perjalanan yang sangat amat lengkap. Di masa ini, geografi dipakai bukan cuma buat peta, tapi buat navigasi, buat perdagangan, dan buat mencari di mana arahnya kiblat. Sekarang kita masuk ke abad 15 sampai 17. Ini disebut sebagai Age of Exploration atau masa penjajahan besar. Negara-negara Eropa mulai mencari belayar untuk perdagangan baru nih teman-teman. Tokoh seperti Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika, lalu ada Vasco da Gama yang menemukan pelayaran jalur laut ke India, dan yang ketiga ada Magellan yang memimpin pelayaran untuk mengelilingi dunia. Dan di masa ini nih teman-teman, peta dunia jadi jauh lebih akurat karena mulai memadukan catatan pelayaran dengan pengukuran ilmiah. Oke teman-teman, setelah kita jalan-jalan di abad ke-15 dan abad ke-17, selanjutnya kita akan memasuki ke abad berikutnya. Tahu gak kira-kira kita bakal masuk ke abad berapa? Kamu tahu gak sih, Ja? Aduh, aku gak tahu lagi kak. Emang kita mau masuk ke abad berapa sih? Oke, jadi kita bakal masuk ke abad ke-18 dan 19. Aku bakal ngejelasin. Jadi, pada saat mulai masuk ke abad 18 dan 19, geografi ini diakui sebagai ilmu disiplin yang sistematis. Ada 2 tokoh penting banget di sini yang dimana kalau misalnya kita nggak tahu, kita bakalan bertanya-tanya dia siapa sih dan dia itu gimana. 2 tokoh ini adalah Alexander von Humboldt dan Karl Ritter. Humboldt fokus di geografi fisik, mempelajari iklim, vegetasi, topografi, dan hubungan antar unsur alam nih. Sedangkan Ritter itu mengembangkan geografi manusia, yaitu hubungannya dengan lingkungan. Nah, dari sini kita tahu bahwa geografi ini tuh bukan cuma kayak hafalan peta, kayak ini sih di mana, ini di mana. Tapi geografi ini juga sebagai alat untuk menganalisis dan memahami bumi secara ilmiah.
Nah, sekarang kita masuk ke era modern nih teman-teman, atau masa kontemporer. Jadi geografi berubah total teman-teman gara-gara adanya teknologi. Nah, karena adanya teknologi ini, kita punya SIG atau GIS yang bisa memetakan data spasial dengan detail. Ada juga penginderaan jarak jauh, ya lewat drone, satelit, serta GPS untuk navigasi secara real time. Geografi sekarang dipakai untuk memantau perubahan iklim, merencanakan kota, mengelola sumber daya alam, sampai memprediksi bencana alam loh teman-teman. Nah, dari yang tadi kita udah jelasin, intinya dari peta sederhana di kulit kayu sampai citra bumi dari luar angkasa, geografi ini udah jadi alat penting untuk masa depan manusia. Jadi teman-teman, geografi itu bukan cuma soal hafal letak negara atau ibu kota, tapi juga gimana cara kita memahami hubungan manusia dengan bumi dan cara kita menjaga lingkungan. perjalanannya emang panjang banget, tapi manfaatnya banyak banget buat kita teman-teman. Oke, kita udah sampai nih di penghujung podcast kita dan video. Jadi kita berharap semoga penjelasan dari aku, Syafa, dan Moza itu bermanfaat buat kalian tentang penjelasan gimana sih lahirnya sejarah geografi ini. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya dan jangan lupa Belajar itu